hope you stay healthy and always happy at home with your family. Alhamdulillah, today we meet again on Unit of Inquiry 2. And your central idea exploration leads to discoveries, opportunities, and new understanding. Last week, kita semua bersama-sama melihat langsung tentang salah satu eksplorasi terhadap sumber daya alam renewable. Sumber daya alam renewable, masih ingat kan kalian? Ayo, tentang apa? Oke, good job kids. Pasti kalian ingat. Betul sekali. Tumbuhan atsiri. Gimana? Apa kalian sudah paham mengapa tumbuhan atsiri dieksplorasi manusia? Dan bagaimana proses pengolahannya? Apa manfaat hasil eksplorasi? Kalian sudah tahu kan? Nah, atau jangan-jangan malah ada yang langsung ke rumah atsiri Indonesia. Ada yang sudah ke sana? Hari ini kita akan melihat eksplorasi manusia yang lebih dahsyat lagi. Mau tahu apa? Manusia dianugerahi oleh Allah otak yang cerdas, memiliki keinginan yang kuat untuk selalu bereksplorasi. Tujuannya, ya tentu, kesejahteraan bangsa manusia itu sendiri, serta untuk bertahan hidup. Ketika eksplorasi di bumi sudah banyak dilakukan oleh manusia, nah manusia mulai melirik keluar bumi. Eksplorasi luar angkasa berawal 59 tahun yang lalu. Astronot Soviet Yuri Alexeyevich Gagarin menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa pada 12 April 1961. Selama penerbangan, pilot uji berusia 27 tahun. Dan teknisi industri itu juga menjadi orang pertama yang mengorbit bumi. Dengan menggunakan pesawat ruang angkasa Vostok 1, Gagarin mengorbit pada ketinggian maksimum 187 mil dan sepenuhnya dipandu oleh sistem kontrol otomatis. Setelah prestasi bersejarahnya diumumkan, Gagarin menjadi populer di dunia. Ia dianugerahi Orde Lenin dan diberi gelar pahlawan Uni Soviet. Monumen-monumen dibuat dan jalan-jalan diganti namanya untuk menghormati Gagarin. Kemenangan program luar angkasa Soviet dalam menempatkan manusia pertama ke luar angkasa adalah pukulan besar bagi Amerika Serikat yang telah menjadwalkan penerbangan antariksa pertama pada Mei 1961. Jika Gagarin hanya sampai pada orbit bumi, eksplorasi yang dilakukan Amerika lebih jauh lagi. Apollo 11 milik Amerika Serikat merupakan misi berawak pertama yang mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli 1969. Tanggal 20 Juli 1969, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin dalam misi Apollo 11 berhasil mendarat di bulan. Mereka berdualah orang yang pertama menginjakkan kaki di bulan. Para astronot Apollo tidak hanya menancapkan bendera di bulan. Mereka juga membawa sejumlah peralatan penelitian ilmiah ke sana. Selama kunjungan singkat di bulan, mereka memasang sejumlah instrumen untuk penelitian. Seperti reflektor ini.
ada 3 reflektor yang dipasang di bulan. Alat yang memasok data ke bumi ini dulu merupakan terobosan baru. Bisa diukur sekarang jarak bumi bulan, dan alat itu masih ada. Apollo 12-17 membawanya ke sana, jadi jarak antara bulan dan bumi bisa diukur secara akurat. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Di setiap lokasi pendaratan, para astronot memasang sejumlah peralatan penelitian geofisika. Beberapa di antaranya mengirimkan data selama 4 tahun terus-menerus ke bumi. Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Baju luar angkasa yang berat membatasi upaya penelitian. Walaupun begitu, hasilnya saat itu sangat luar biasa. Para peneliti di stasiun bumi merekam gelombang seismik berupa getaran ringan di permukaan bulan dan meneliti sifatnya. Instrumen-instrumen lain menunjukkan di bulan juga terjadi gempa. Tahun 1972, para astronot melakukan riset astronomi. Mereka memotret bumi dan bintang panas dengan kamera khusus dalam spektrum cahaya ultraviolet. Hampir semua misi Apollo meneliti angin matahari, partikel yang tidak ada di bumi. Eksperimen ini luar biasa. Mereka tidak hanya menemukan proton hidrogen dan helium, tapi juga sejumlah atom lain yang bergerak bersama angin matahari. Pada fase awal ini banyak pemahaman baru tentang matahari. Tahun 1970, astronot membawa wahana rover ke bulan. Dengan itu mereka bisa bergerak cukup jauh dan mengambil sampel batuan dari lokasi-lokasi yang menarik. Semua aktivitas mereka di bulan dipantau secara live dari pusat pengendali di bumi. Ini merupakan prestasi besar di bidang teknologi. Setelah itu, berbagai negara berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi luar angkasa dengan tujuan utama bulan sebagai target eksplorasi. Mengapa bulan dijadikan target eksplorasi? Ini karena eksplorasi di bulan dapat menciptakan lapangan kerja, inovasi teknologi, serta penemuan-penemuan baru yang kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup kita di bumi. Mempelajari kandungan material tanah dan batuan di bulan kemungkinan akan menemukan sumber daya alam yang baru loh ya, yang tentunya akan berguna bagi kita semua. Jika nanti ditemukan kandungan air dalam bentuk es di bulan, dimungkinkan juga pada akhirnya nanti bulan dapat kita jadikan sebagai tempat tinggal baru. Asik kan? Mau tinggal di bulan? Kids, rencana eksplorasi keluar angkasa ini tidak cukup sampai di bulan saja loh ya. Ternyata manusia juga telah melakukan eksplorasi hingga planet yang terdekat dari bumi, yakni planet Mars. Walaupun tanpa awak, tanpa manusia. Planet Mars ibarat sebuah laboratorium alam yang paling dekat dengan bumi. Mars juga sangat mudah dijangkau loh kids. Hanya perlu waktu sekitar 6 bulan untuk mencapai permukaan Mars. 6 bulan? Dekat enggak sih? Oh, dibandingkan dengan planet lain, jarak ini termasuk jarak yang cukup dekat. Hal ini memungkinkan manusia untuk terus mengeksplorasi planet Mars
Dengan mempelajari planet Mars, diharapkan nanti manusia bisa memahami asal mula alam semesta yang sesungguhnya. Penasaran dengan planet Mars? Silahkan browsing atau baca buku literasi sendiri ya tentang planet Mars, Kids. Insya Allah sangat menarik kok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. And liftoff of the Atlas V, launching the first interplanetary mission from the West Coast, and NASA's InSight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars. Controls, good. Check pressures and RPMs. Expect command at this point. The RD-180 engine providing 860,000 pounds of thrust. All booster systems look nominal at this point. Mach 1. The rocket is now traveling faster than the speed of sound. You're looking at a live view from the Atlas V rocket. The RD-180 engine continues to burn. Flight rates continue to look good. We're 3 minutes 50 seconds into flight, and we're nearing booster engine cutoff, or BECO. Back to 4.6 Gs in preparation for BECO. Boost phase cooldown has completed. And we have BECO. Shutdown looks good. And we have MECO. Engine shutdown looks good. We have 4S settling motors on. And we have indication of spacecraft 7. InSight is now traveling at a velocity of 2,000 meters per second. InSight has passed through peak deceleration. Telemetry shows the spacecraft saw about 8 Gs. InSight should now be experiencing the peak heating rate. Ground stations are observing signals consistent with parachute deploy. Marco Alpha, Marco Bravo, maintain lock status. Altitude convergence, the radar has locked on the ground. Yes. Standing by for lander separation. Lander separation commanded. Altitude 600 meters. Altitude 400 meters. 200 meters. 80 meters. 60 meters. 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
Menarik bukan mengikuti perjalanan eksplorasi luar angkasa? Adakah kalian melihat betapa pentingnya eksplorasi ini? Kira-kira apa ya manfaatnya? Adakah kalian melihat bahwa eksplorasi ruang angkasa sudah dilakukan sejak zaman dulu dan terus dilakukan sampai masa mendatang? Adakah ilmu pengetahuan baru atau pengetahuan baru hasil dari eksplorasi ini? Lantas, bagaimana biaya yang harus dikeluarkan? Mahal atau murah ya melakukan misi ke luar angkasa sana? Pasti mahal sekali ya, karena eksplorasinya sampai ke planet yang lain. Meskipun itu baru planet yang terdekat, yaitu ke planet Mars. Tidak perlu jauh-jauh. Kalau kalian ingin bereksplorasi ya, tidak perlu keluar angkasa. Kalau ingin ke sana, belajar dulu yang rajin, terus raih prestasi dan jadilah astronot. Coba kalian lihat eksplorasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafis Ali, umur saya 8 tahun dan aku kelas 2 SD. Kemarin aku dibuatin ayah kolam ikan dari bekas MMT, tapi ada masalah. Kadang aku ada di rumahnya mbakku, tidak bisa mengasih makan ikan. Makanya aku membuat ini untuk otomatis biar bisa mengasih pakan ikan. Sekarang aku melihara ikan mas dan ikan nila. Seharusnya aku memberi makan mereka rutin pagi dan sore. Aku bertanya sama ayah, bagaimana bisa rutin makannya ikan. Aku berdiskusi di rumah biar bisa mendapatkan solusi. Gimana ya aku bisa ngasih makan ikan dengan rutin saat aku tidak ada di rumah. Nah, ini servonya bisa berputar karena Arduino. Oh iya, program disimpan di Arduino. Habis itu program itu disambungkan ke servo, jadinya bisa berputar. Oh iya, pakan ikannya kayak gini. Ini kayak gini. Ini nutup, buka, nutup, buka. Itu ideku supaya ikannya makannya rutin, tidak nunggu aku pulang dulu baru dikasih makannya. Itu nanti bisa-bisa ada ikan yang mati. Nah, ini ideku. Jika dinyalakan listrik, waktunya 12 jam sekali. Nah, peletnya jatuh kan? Coba lihat sendiri. Ini untuk memberi makan ikan pagi dan sore. Ini dia. Nanti botol pakan akan ditempel di atas kolam ikan.
Hai teman-teman, sudah dulu ya percobaan sainsku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bagaimana tadi eksplorasi yang dilakukan oleh anak seusia kalian tadi? Menarik bukan? Coba kids, untuk akhir UOI 2 ini kalian persiapkan ya sebuah proyek eksplorasi. Silahkan difikirkan dulu kira-kira apa yang ingin kalian ketahui atau yang ingin kalian buat. Hasil eksplorasi ini nanti bisa kalian presentasikan di akhir unit 2 ini kira-kira 2 minggu yang akan datang. Untuk perencanaan, silakan download file yang Us kirim di Story Kelas Dojo. Isilah tabel sesuai instruksi di dalamnya ya. Selamat bereksplorasi. Baiklah kids, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. I hope you understand about our lessons today. If you don't still understand, you can ask the teacher at Zoom meeting time. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me, Neil, what you were thinking with all of us watching you on the TV, taking small steps and giant leaps, planting the flag in a place no one had been. 238,000 and more miles away through the infinite night. The landing was tough, but you brought her down. So tell me, what did you see? Was it glorious, beautiful, frightening, or sad? You had the view no one else had. Did you turn away from the place you call home and stay?